Pemirsa, inilah breaking news Berita 1 TV. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan uji materi atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Gugatan terhadap undang-undang tersebut diajukan oleh sejumlah politikus PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan tim liputan Berita 1 TV di Mahkamah Konstitusi. Terkait hadir semua. Hadir semua yang mulia. Ya, hadir semua ini. Karena ramai hadir semua ya. Baik, kita mulai pengucapan putusan sidang hari ini. Pertama kita mulai dari perkara nomor 5. Putusan nomor 5 garing PU 12/2014 demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diajukan oleh Muhammad Toha SH MKN. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon. Pokok permohonan, pendapat Mahkamah. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip pasal 64 Undang-Undang MK yang menyatakan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan atau risalah rapat berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden dalam melakukan pengujian atas undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan aku cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara aku tanpa mendengar keterangan dan atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau Presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan akuo dan bukti-bukti surat garis miring tulisan yang diajukan pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Pemohon mendalilkan pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Tapi dalam kenyataannya notaris tidak dapat melaksanakan pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan secara maksimal, sehingga menimbulkan penafsiran bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selain itu, pasal 1 dan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa pengisian formasi jabatan notaris berdasarkan wilayah kerja tertentu yang masih terbuka mengakibatkan pemohon yang telah diangkat selaku PPAT daerah Kota Bekasi tidak dapat diangkat menjadi notaris pada wilayah yang sama, sehingga bertentangan dengan pasal 8T ayat 1, pasal 8D ayat 1, pasal 8E ayat 1, dan pasal 8I ayat 2 UUD 1945. Menimbang bahwa dalil pemohon mengenai norma yang diajukan dalam permohonan, isu konstitusional yang harus dijawab Mahkamah pada pokoknya adalah 1. Apakah kedudukan PPAT dan notaris selaku pejabat umum dengan sendirinya secara konstitusional ditafsirkan bahwa kewenangan PPAT otomatis menjadi kewenangan notaris? 2. Apakah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengangkatan notaris pada wilayah garis miring daerah tertentu harus sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia, sehingga mengakibatkan wilayah tertentu tertutup untuk pengangkatan notaris baru, bertentangan dengan pasal 8C ayat 1, pasal 8D ayat 1, pasal 8E ayat 1, dan pasal 8I ayat 2 UUD 1945. Ketentuan pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris, khususnya huruf E berijazah sarjana hukum dan lulusannya jenjang strata 2 kenotariatan. F telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata 2 kenotariatan. G. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri.
pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris. Bahwa ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah menentukan syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT, khususnya huruf F, lulusan program pendidikan spesialis notariat atau program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. G, lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria Badan Pertanahan Nasional. Menimbang berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas pokok notaris adalah membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akte otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akte, menyimpan akte, memberikan horose, salinan dan kutipan akte, semuanya itu sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris juga mempunyai kewenangan yang bersifat tambahan, yaitu membuat akte yang berkaitan dengan pertanahan. Sedangkan dalam ketentuan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah, tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akte sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan perbuatan hukum itu. Oleh karena itu menurut Mahkamah, berdasarkan persyaratan pengangkatan dan kewenangan notaris dan PPAT yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat perbedaan yang sangat tegas antara notaris dan PPAT selaku pejabat umum dalam menyelenggarakan kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena kewenangan notaris dan PPAT merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya permanen dan dalam prinsipnya tidak mengubah sistem hubungan antar kekuasaan dan pertanggungjawaban yang telah ada. Berdasarkan pertimbangan dan menurut Mahkamah, pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 dan pasal 28D ayat 1 UD 1945. Bahwa dalil pemohon angka 2 mengenai kewenangan menteri untuk mengangkat notaris pada wilayah daerah tertentu dibatasi sesuai dengan formasi yang ada merupakan suatu kewajaran dalam pengisian jabatan tertentu dalam rangka menata pelayanan yang merata kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah Nusantara yang merupakan satu kesatuan yang bulat secara utuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Seandainya pun pemohon telah diangkat menjadi PPAT pada wilayah tertentu dan ternyata telah memenuhi syarat diangkat menjadi notaris, namun karena tidak ada lagi formasi yang tersedia atau tertutup di wilayah tertentu sehingga tidak dapat diangkat notaris baru, hal itu bukan merupakan pelanggaran hak konstitusional pemohon, karena ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan pilihan sebagai perlindungan hukum kepada pemohon agar dapat mengembangkan diri, kebebasan dan tidak diskriminatif yang sejalan dan tidak bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945. Berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akte tanah yang berlaku sejak diundangkan seyogianya disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perbatas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, sehingga tidak multitafsir dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut